Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Vika Umami, saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan mereview sebuah jurnal internasional yang berjudul An Empirical Study of the Effect of Decentralization in Indonesian Junior Secondary Education. Penulis Atsuko Toy. Yang akan saya bahas pertama yaitu mengenai abstrak. Sebagaimana abstrak ini, maka standar abstrak yang digunakan oleh para peneliti atau penulis pada dasarnya peneliti mencantumkan latar belakang tujuan penelitian atau penulisan, metode yang digunakan hingga kesimpulan. Namun terkadang batasan masalah dimunculkan dengan mewakilkan rumusan masalah di dalam abstrak. Padahal pada jurnal internasional ini, latar belakang penelitian sudah ditunjukkan dengan mengarah pada dampak negatif atas diberlakukannya desentralisasi pendidikan. Namun sayangnya, tidak memberikan dampak positif dari diberlakukannya desentralisasi pendidikan. Adapun metode yang digunakan adalah analisis struktur kovarian atau ANAKOVA, sedangkan sampling yang ditunjukkan oleh penulis adalah melakukan analisis pada 5.000 sekolah menengah pertama di seluruh Indonesia. Sedangkan hasil penelitian ditunjukkan pada abstrak hanya urusan terkait anggaran yang seakan menjadi pemicu utama atas pengaruh prestasi dan perkembangan lembaga pendidikan di beberapa daerah, sehingga terjadi ketimpangan yang seakan anggaranlah yang menjadi biang keladinya. Yang kedua yaitu akan saya bahas latar belakang. Yang pertama, sebagaimana pertimbangan pada subbab tentang selayang pandang terkait desentralisasi pendidikan, penulis hanya melihat dari arah wewenang tujuan pemerintah dan data pra-penelitian yang ditemukan juga menunjukkan tidak ada data primer secara kuat atas statement terkait kesenjangan pemerataan anggaran. Padahal, distribusi anggaran pendidikan dari pusat juga memerlukan keadilan dalam porsi kebutuhan. Yang kedua, juga dalam hal ini penulis belum memberikan alasan kuat dengan hanya memberikan batasan masalah seperti analisis kausal, anggaran, dan lingkungan pendidikan yang menjadi titik fokus penelitiannya. Untuk metode penelitian, metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan teknik analisis ANAKOVA atau analisis kovarian dengan meninjau variabel prestasi pendidikan, lingkungan pendidikan, serta anggaran pendidikan. Dengan juga menggabungkan teknik analisis perhitungan regresi, apakah ketiga variabel yang diteliti tersebut berhubungan dan berpengaruh atas keberhasilan desentralisasi. Pengaruhnya itu berpengaruh pada pendidikan menengah atau tidak. Untuk body of knowledge-nya, tidak menemukan teori yang paten sebagai landasan falsafah berangkatnya penelitian ini, sehingga penulis akan murni melakukan penelitian lapangan tanpa menunjukkan landasan teorinya. Untuk analisis yang sudah saya peroleh, sebagaimana konsistensi penulis, mereka hanya menggunakan teknik analisis kovarian. Kita bisa membuka buku karya Sugiono tentang statistik atau metode penelitian kuantitatif bab ANAFA 1 jalur atau 2 jalur. Nah, kalau di jurnal ini kita bisa menggunakan 3 jalur. Untuk kesimpulan yang dapat saya sampaikan, pada kesimpulan ini tidak ditemukan konsistensi seperti pada item 511 tentang peningkatan kualifikasi kepala sekolah, 512 tentang distribusi anggaran atau tidak mencantumkan hasil hitungan analisis variannya pada variabel anggaran, 513 dan 514 yang mencantumkan atas peningkatan kompetensi guru dan karyawan. Padahal pada poin 511, 513, dan 514 merupakan tidak masuk dalam pembahasan dan hanya dialog minor dalam hal ini. Karena pembahasan mengenai desentralisasi, maka seyogyanya dialog kesimpulannya lebih mengena pada wewenang regulasi kebijakan, anggaran, dan birokrasi pendidikan. Demikian juga mengenai birokrasi Pemda dengan pusat. Padahal, ketika membahas desentralisasi sekolah menengah, hanya melakukan laporan dan pemerintah pusat hanya mencantumkan garis besar haluannya. Maka seyogyanya dalam kesimpulannya juga perlu mencantumkan hasil perhitungan
perhitungannya, dampak baik atau tidak, pengaruh atau tidaknya dari ketiga variabel yang awal tadi yang sudah dibahas. Untuk referensinya juga sudah cukup baik dan sudah cukup lengkap. Mungkin itu beberapa review jurnal yang sudah saya sampaikan. Mungkin ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.